Shalom. Kemarin aku bikin video mengenai pergumulan aku melawan kanker ovarium dan bagaimana perasaan hancur aku menerima kenyataan ini. Sekarang aku mau sharing awal mula kenapa sampai bisa aku kena itu. Kalau ditanya faktor penyebab atau pemicunya aku nggak tahu sama sekali. Karena kalau boleh aku saksikan, aku nggak ngerokok, aku juga nggak pernah minum minuman keras, aku juga nggak pernah yang namanya clubbing dan lain sebagainya. Saya merasa saya menjalani hidup saya dengan baik-baik saja. Bahkan pola makan pun ya seadanya, bukan juga yang dibilang sembarangan makan, suka jajan, enggak juga gitu. Tapi saya masih ingat ketika saya kuliah, kalau saya telusuri riwayatnya, saya pernah waktu itu saya bekerja jadi sales buku karena saya harus menyambung uang kuliah saya selama 3 bulan sambil liburan. Di situ saya mengalami masa menstruasi setiap 2 minggu. Lalu di semester ketiga waktu saya kuliah, saya baru sadar kalau selama 1 semester lebih saya tidak mengalami menstruasi. Tapi kondisi fisik saya tuh baik-baik aja. Memang berat badan saya sudah mulai naik turun. Basicnya kalau boleh curhat sedikit, cerita, saya ini gendut dari kecil. Bahkan karena teman-teman dari SD, SMP itu manggil saya gendut-gendut karena memang saya gendut banget. Cuman waktu kuliah itu berat badan saya udah mulai naik turun, mulai nggak stabil, kadang naik, tiba-tiba kadang suka turun drastis, tapi saya nggak pernah ngeh kalau itu akan ngarah ke penyakit ini gitu. Lalu waktu saya semester ke-7 mau skripsi, ada ambeien. Lalu waktu skripsi saya pernah 1 kali sakit selama saya kuliah dan saya sering pingsan di situ. Waktu kuliah itu saya inget banget waktu tingkat terakhir atau tahun keempat saya kuliah, saya sering banget pingsan. Cuman saya nggak tahu kenapa saya sering pingsan gitu. Cuman saya ngerasa mungkin saya stres karena skripsi dan lain sebagainya. Saya nggak pernah berpikir kalau saya bakalan seperti ini juga gitu. Sampai pada akhirnya pas sibuk-sibuknya tingkat akhir semester 8, saya itu benar-benar sakit perut waktu itu. Lalu teman saya itu bawa saya ke klinik dan saya hanya diberi obat mah. Dan di situ badan saya kurus sekali. Ya, semua berlalu begitu aja. Saya pikir saya baik-baik aja, saya tidak ada masalah. Lalu saya lulus, saya bekerja. 1 tahun pertama saya tidak mengalami keluhan apapun. Tahun kedua saya mulai mengalami keluhan. Saya pikir waktu itu saraf kejepit karena saya pernah ngangkat air di ember. Lalu saya itu tiba-tiba nyeri pinggang. Terus di saat yang bersamaan saya kena ISK. Di saat yang bersamaan juga saya kena ambeien. Dan seperti gejala mah, bahkan pada tahun-tahun itu saya sempat 1 bulan full itu saya ke dokter penyakit dalam. Setiap 5 hari saya cek urin, bahkan saya sempat cek ginjal, cek diabetes, asam urat dan lain sebagainya, dan semuanya normal. Hanya saja waktu itu ketika cek darah lengkap, HB saya turun, HB saya rendah, dan dokter menyimpulkan mungkin saya anemia. Jadi gejala yang saya alami itu ya mirip mah. Saya ada sembelit, saya ISK, nyeri pinggang, dan keringat dingin. Tapi saya lupakan itu begitu saja. Dan tahun demi tahun berlalu, saya merasa ada perubahan di perut saya, semakin keras. Tapi kalau boleh dibilang siklus haid saya setelah saya kuliah yang saya bilang 6 bulan itu saya enggak mens, itu normal. Sangat normal, bahkan setiap bulan siklusnya itu saya pernah hitung dari 21 sampai 30 hari, saya cari di internet itu siklus yang normal. Jadi saya tidak pernah curiga kalau saya itu sakit di bagian reproduksi saya. Tapi sakit yang saya alami itu on off.
Kadang tiba-tiba lemes, kadang-kadang gak jelas gitu, apalagi kalau saya salah makan. Lalu saya suka banget radang tenggorokan. Sering kali saya batuk, radang tenggorokan, suara saya parau, hilang. Saya pikir karena saya sering ngomong, karena pekerjaan saya adalah sebagai seorang guru. Tapi setelah saya kontrol volume nada saya sedikit mulai baik-baik saja. Apalagi 1 tahun terakhir ini, karena saya menggunakan mikrofon di sekolah, di kelas, jadi tidak ada keluhan lagi mengenai radang tenggorokan. Cuman tiba-tiba berat badan saya itu turun drastis, hampir 10 kilo dalam 1 minggu. Lalu saya mengalami sakit perut, badan saya lemas, muka saya pucat. Dan akhirnya ada inisiatif dari diri saya untuk USG ke Prodia, karena saya merasa perut saya itu makin keras dan aneh. Cuman secara fisik dilihat orang gitu, perut saya itu gak buncit, sama sekali gak buncit. Buat cewek-cewek di luar sana yang mungkin punya keluhan kesehatan, saya cuma bisa kasih saran, mari kita aware sama tubuh kita. Sebenarnya saya belum bisa memahami apa yang terjadi dalam diri saya, tapi saya percaya saya akan tetap imani, walaupun dalam kelemahan iman saya saat ini, semua perkara yang terjadi dalam diri saya itu mendatangkan kebaikan. Yang paling penting mungkin saya tidak bisa cerita apa yang ada dalam permasalahan kehidupan saya. Mungkin pola hidup saya sehat, mungkin makanan saya baik-baik saja, mungkin saya tidak pernah merokok, saya tidak pernah minum alkohol, tapi mungkin saya tidak bisa kontrol pikiran saya. Mungkin saya terlalu banyak mengeluh, mungkin saya terlalu mikirin kata-kata orang, saya terlalu depresi, takut akan masa depan saya terlalu stres, saya terlalu banyak memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya saya pikirkan. Itu bisa jadi faktor pemicu juga yang sehingga saya boleh dikatakan terindikasi kanker. Walaupun memang hasil PA itu belum turun, tapi secara fisik memang dokter bilang itu mengarah ke kanker, dan kondisi ovarium bahkan rahim saya pada saat dibedah itu benar-benar sudah sangat rusak. Sangat menyakitkan. Tidak banyak hal yang bisa saya share, tapi hanya pengalaman ini yang bisa saya bagikan. Semoga kita bisa mengambil satu hikmah, satu pelajaran berharga, supaya kita boleh jaga kesehatan kita, boleh sayang dengan diri kita sendiri. Dan untuk perempuan-perempuan di luar sana, jaga kesehatan, jaga pola berpikir, jaga pola makan, dan tetap percaya, selalu berdoa, selalu beriman sama Tuhan, supaya dalam keadaan apapun kita diberikan kekuatan untuk melewati semua permasalahan kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan.